Assalamualaikum, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan kali ini saya mau bahas tips untuk membeli kompresor second ya. Kalau di video sebelumnya saya membahas untuk tipe yang fan belt ya, tipe yang memakai fan belt seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas untuk tipe yang portable atau yang tipe direct driven. Nah, seperti ini. Yang pertama ya, untuk fisik ini, nah ini kan kondisinya seperti ini ya, tidak ada filternya. Lalu untuk saluran hawanya ini juga nggak normal ya, jadi sudah ada yang terlepas seperti ini. Lalu selanjutnya otomatisnya ya, jadi otomatisnya ini nggak ada covernya atau penutupnya. Nah, untuk kondisi fisik seperti ini, kalau mesinnya ini masih normal atau performanya masih bagus, nanti teman-teman bisa kalkulasi sendiri ya dengan kesepakatan harga. Lalu untuk perbaikan atau penggantian unit-unit yang rusak seperti ini ya, filter dan pernafasannya, lalu otomatisnya. Yang kedua, kita tentu harus tahu juga kondisi tabungnya, terutama biasanya untuk tabung kompresor itu kebocorannya letaknya ada di bawah ya, karena di bawah ini kan tempat air ya, jadi air mengantong di area bawah. Nah, teman-teman bisa cek apakah ada bekas las-lasan. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek bagian bawahnya ya. Nah, di sini seperti ini ada bekas las-lasan ya. Selanjutnya, tentu kita harus tahu kondisi mesinnya ya, teman-teman. Jadi, yang pertama, saat kita nyalakan, kita lihat apakah saluran pernafasan ini, karena ini sudah kondisi nggak normal ya teman-teman, sudah terlepas ya. Nah, ini kalau semisal ini kondisinya normal, lengkap, waktu teman-teman nyalakan, ini sambil kita lihat apakah ada oli yang keluar melalui sini. Nah, jika ada oli yang keluar melalui sini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa terlalu kebanyakan mengisi olinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, olinya cukup standarnya di sini ya, di level kontrol olinya, tidak melebihi level kontrol olinya. Nah, jika terlalu banyak, maka walaupun kompresor itu kondisinya bagus, dia akan mudah keluar melalui saluran pernafasan sini karena terlalu banyak olinya. Yang pertama. Yang kedua, jika olinya ini normal, standar ya, atau sesuai di batas levelnya sini, ketika kita nyalakan kok keluar melalui saluran pernafasan olinya, itu ada beberapa kemungkinan teman-teman. Jadi bisa dari boring yang aus, bisa dari perseker yang aus, bisa dari piston yang aus. Nah, jika mengalami keausan, maka kompresi yang dihasilkan kompresor itu sendiri, tekanannya akan kembali turun ke ruang bak olinya. Nah, udara yang berlebih tadi akan mendorong oli keluar melalui lubang pernapasan. Nah, itu hal yang perlu bisa kita cermati. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian yang berkaitan dengan oli, seperti sini, lalu sini, dan di area bawah sini. Nah, jika ada oli yang rembes, itu kalau olinya rembesnya melalui sini, bisa dari pemasangan yang nggak tepat atau
di dalam sini kan ada karetnya ya. Karetnya ini bisa kegencet atau sudah rusak. Kalau dari area sini bisa dari packingnya yang rusak. Kalau dari area bawah sini posisinya agak di depan, itu bisa dari silnya. Jadi di dalam sini antara dinamo dengan asnya askruk ada silnya. Nah, itu kemungkinan silnya ini rusak sehingga oli keluar lalu menuju ke area bawah sini. Nah, selanjutnya kita bisa tes dengan menyalakan teman-teman. Selanjutnya kita bisa tes dengan menyalakan mesinnya. Nah, sebelum saya nyalakan saya jelaskan dulu ya, karena nanti suara saya kalah sama suara mesinnya ya. Jadi ketika kita nyalakan, karena ini enggak ada penutup otomatisnya, jadi semisal ini saya tancapkan tentu langsung menyala ya, karena enggak ada penutupnya, enggak ada tombol on off nya. Nah, nanti ketika kita nyalakan, kita posisikan keran ini terbuka dulu. Nah, nanti kita lihat dengan kondisi tabung kosong, tidak ada tekanan, dengan posisi keran terbuka, lalu kita nyalakan, kita lihat tekanan angin yang keluar dari sini ya. Jadi kalau pemompaannya itu cepat, kita posisikan tangan kita di sini, itu sudah terasa nendang ya teman-teman. Jadi kerasa di tangan kita. Tapi kalau pengisiannya itu lambat, udara yang keluar melalui sini itu nggak kerasa di tangan kita. Keluar cuman kurang cepat ya. Jadi gitu aja. Nah, kita sekarang coba. Saya nyalakan mesinnya ya. Posisi di jarak sekian, ini udara sudah terasa ya menendang di telapak tangan kita. Lalu saya ulangi ya, mungkin suara saya tadi kalah sama suara mesinnya. Ketika saya nyalakan tadi di jarak sekian, ini udara sudah terasa di telapak tangan kita dengan jarak segini. Kalau jarak segini udara tetap keluar cuman nggak kerasa ya di telapak tangan kita, itu pemompaan dari kompresor itu sendiri sudah mulai lemah. Bisa dari klep yang kotor atau rusak, bisa dari piston, shaker, boring yang sudah mulai aus. Oke, selanjutnya kita nyalakan, lalu kita posisikan keran ini ditutup ya. Itu teknik untuk melihat otomatisnya masih berfungsi apa tidak. Saya coba nyalakan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya. Untuk standar kompresor ini di tekanan 8 bar otomatis mati. Nah, di sini sudah terlihat di angka 8 bar sudah otomatis mati. Artinya otomatisnya ini bisa bekerja atau masih normal walaupun kondisinya nggak ada covernya ya. Lalu teman-teman tadi bisa lihat juga ketika nyala, jarum pressure guardnya ini naik perlahan.
naik perlahan terus gitu. Nah itu tandanya pengisian kompresornya masih bagus, dia naiknya itu perlahan gitu ya. Kalau komprensinya atau pemompaannya ini nggak bagus, dia naiknya lambat teman-teman. Jadi memang naiknya lambat ya, cuma kalau performanya ini nggak bagus pemompaannya, dia naiknya itu lambat sekali. Jadi bisa dilihat dari pergerakan jarum jamnya. Nah sekarang yang bisa kita lakukan, kita buang anginnya sampai kembali otomatis on lagi. Itu untuk melihat otomatisnya juga. Sekarang saya buang dulu ya. Sudah otomatis off lagi ya. Jadi otomatis ini masih normal. Ketika angin penuh otomatis mati, ketika angin dibuang atau dipakai kembali turun, kembali on. Sudah bisa dipastikan otomatis ini masih normal. Hanya saja ini covernya nggak ada. Nah untuk melihat otomatis itu berfungsi apa tidak, tekniknya seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kalau semisal ini teknik ini untuk melihat dinamonya ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau otomatisnya ini masih ada penutupnya, nah gini ya. Kalau masih ada penutupnya, ini teman-teman tekniknya seperti ini. Nanti saya jelaskan dulu ya, mungkin nanti suara saya nggak terdengar. Kita buka sampai posisi kembali on ya. Saat sudah on, kita matikan manual. Nah ini kan karena nggak ada covernya, jadi nanti saya manual dengan mendorong bagian kecil ini, bagian yang kotak persegi panjang ini ya. Nanti ini kalau on ini posisinya akan naik. Ketika sudah on, sudah mulai naik lagi, kita matikan manual. Setelah mati, kita nyalakan kembali. Nah itu kalau kompresor dinamo masih bagus, dia masih mau on. Kalau nggak mau on lagi, jadi dinamonya bermasalah. Bisa dari kapasitor, bisa dari lilitannya itu sendiri, bisa dari bearing atau rumah klakernya ini sudah kalah, sehingga dinamonya ini kocak. Kalau dinamo kocak itu kan berpengaruh pada performa dinamo itu sendiri ya teman-teman. Nah sekarang saya praktekkan ya. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, jika tadi saya tekan mati lalu saya kembalikan on lagi, kalau kompresornya nggak mau on, itu dinamonya sudah mulai lemah teman-teman. Nah ini tadi teman-teman bisa lihat sendiri, saya matikan manual lalu saya hidupkan lagi, masih bisa nyala ya, jadi dinamonya nggak ada masalah. Itu teknik untuk melihat performa dinamonya. Nah selanjutnya, kalau
filternya ini ada atau masih lengkap, teman-teman bisa menutup lubang hisapnya ya. Kalau hisapannya ini kencang terasa di tangan kita, itu masih bagus teman-teman. Nah, kalau semisal ini enggak ada filternya, teman-teman bisa menutupnya ya dengan tangan. Kalau hisapannya ini kencang, performanya masih bagus. Saya cobakan ya. Nah, teman-teman tadi bisa lihat atau bisa mendengar suaranya ya, ketika lubang filternya ini saya tutup. Jadi terasa di tangan kita itu sedotannya kuat. Nah, itu tandanya performanya masih bagus. Nah, yang terakhir cover ya teman-teman. Jadi cover ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Selain melindungi kompresor itu sendiri, cover ini sekaligus sebagai pendingin udara untuk kompresor itu sendiri. Jadi kalau enggak ada covernya, walaupun di dalam sini ada kipasnya, pendinginannya itu kurang sempurna ya teman-teman kalau enggak ada covernya, karena tipe daun kipasnya itu berbeda. Jadi kalau ada kipasnya tapi nggak ada covernya, pendinginan udaranya itu nggak maksimal karena kipasnya itu tipenya berbeda, makanya harus menggunakan cover ini. Jadi cover ini cukup penting untuk pemakaian jangka panjang, karena kalau nggak ada covernya justru pendinginan udaranya itu kurang bagus. Nah, setelah kita coba seperti tadi, teman-teman bisa, kan sudah dinyalakan berulang-ulang ya. Nah, kita bisa lihat bagian-bagian yang berkaitan dengan oli, karena tadi kan sudah dinyalakan ya, apakah ada oli rembes di area-area yang berkaitan. Nah, kalau ada yang rembes, teman-teman bisa cek seperti awal yang tadi saya jelaskan. Nah, itu teman-teman beberapa tips dari saya ya untuk memilih atau mau membeli kompresor second tipe direct driven atau portable seperti ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.